Saat Lao Sun dan Lao Chao melihat ini, mereka tercengang. Mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya, rasanya seperti akhir dunia. Apa sajakah bintang di langit dan bentuk di bumi? Apa sebenarnya isi orang ini? Pedang kental itu sepertinya memiliki kekuatan ras manusia, ras iblis, dan ras binatang. Apakah itu kekuatan dari 3 ras? Dan api itu, sebenarnya ada aura api iblis di dalamnya. Mungkin ada banyak jenis api. Mungkinkah semuanya dibudidayakan oleh orang ini? Mata Lao Chao membelalak dan dia terlihat tidak percaya. Setelah kata-katanya jatuh, tubuhnya seperti bola meriam, mundur dengan cepat tanpa ragu-ragu. Ketika Lao Sun melihat ini, dia segera mundur. Tak satu pun dari mereka meremehkan Chen Ping, biksu tingkat 7 di alam kesengsaraan. Terutama Lao Chao, yang mengutuk dalam hatinya, dia mungkin saja melarikan diri bersama Master Sekte. Zhou sekarang, siapa yang tahu bahwa Chen Ping ini, yang hanya berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7, dapat meledak dengan kekuatan yang tak terbayangkan ini. Berdengung, tiba-tiba, dunia seakan diatur ulang dan dikembalikan ke keadaan semula dalam sekejap. Bintang-bintang hilang, begitu pula grafik Bagua di lapangan. Chen Ping memuntahkan seteguk darah dan perlahan jatuh. Dia bisa merasakan hidupnya berlalu dengan cepat. Mata Chen Ping mulai kabur, dan masa lalu terus terlintas di benaknya. Tetapi ketika mata Chen Ping perlahan tertutup dan jiwa di dalam tubuhnya mulai meninggalkan tubuhnya, cahaya putih muncul. Cahaya putih tampak berkedip tiba-tiba, dan setelah cahaya putih menyala, seorang pria parubaya muncul di depan Chen Ping. Satu tangan dengan lembut mengangkat Chen Ping. Saat cahaya lembut menyelimuti tubuh Chen Ping, jiwa yang meninggalkan tubuhnya kembali ke tubuh Chen Ping. Lao Chao dan Lao Sun menatap kosong ke arah pria parubaya di depan mereka, keduanya tercengang. Karena mereka tidak menyadari bagaimana orang ini muncul, sepertinya dia tiba-tiba muncul di hadapan mereka begitu saja. Anda harus tahu bahwa mereka adalah biksu tingkat 4 di alam Mahayana. Tidak peduli seberapa cepat mereka tetap dapat melihat petunjuknya. Tapi pria parubaya di depannya tidak tahu bagaimana dia muncul. Siapa kamu? Lao Sun bertanya pada pria parubaya itu. Pria parubaya itu membelai rambut berantakan Chen Ping, lalu memandang Lao Sun dan Lao Chao dan berkata, kamu tidak pantas mengetahui siapa saya. Sial, kamu cukup keren. Ketika Old Sun mendengar ini, dia segera mengerutkan kening, dan kemudian aura menakutkan menyapu pria parubaya itu seperti aliran deras. Pria parubaya itu tidak bergerak, tetapi aura menakutkan itu menghilang tanpa jejak bahkan sebelum dia mendekat. Old Sun tertegun dan menatap pria parubaya di depannya dengan tidak percaya. Pada saat ini, Lao Chao telah melihat kekuatan pria parubaya itu, dan berkata dengan wajah jelek, matahari tua, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, Lao Chao melompat dan bersiap untuk pergi. Tapi saat Lao Chao baru saja melompat, dia tiba-tiba terjatuh seketika seolah-olah dia dihalangi oleh sesuatu. Ketika Lao Sun melihat ini, dia juga mencoba untuk mundur, tetapi dia menemukan bahwa dia hanya dapat mundur 3 langkah. Setelah 3 langkah, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak dapat bergerak sama sekali. Saat ini, keduanya ketakutan. Anda harus tahu bahwa pria parubaya di depan mereka tidak bergerak dari awal hingga akhir, tetapi mereka tidak bisa pergi. Tuan Si, pada saat ini, Chen Ping perlahan membuka matanya dan menatap pria parubaya di depannya sambil tertawa. Tapi setelah mengucapkan 3 kata Tuan Si, saya menutup mata lagi. Lao Chao dan Lao Sun mengerutkan kening, dengan putus asa memikirkan siapa Tuan Si. Tuan Si membaringkan Chen Ping di tanah dan kemudian secara resmi memandang Lao Sun dan Lao Chao. Wajah Tuan Si tanpa ekspresi, dan matanya tidak mengandung emosi apapun. Tapi hanya dengan melihat sekilas, Lao Chao dan Lao Sun merasakan hati mereka menegang, dan jiwa mereka keluar dari tubuh mereka dalam sekejap. Tubuh fisiknya jatuh ke tanah, dan dia ketakutan setengah mati.
Dua orang yang hanya memiliki jiwa yang tersisa berlarian dengan panik, tetapi meskipun hanya jiwa mereka yang tersisa, mereka tetap tidak dapat melarikan diri dari area ini. Tuan Si membuka telapak tangannya sedikit, dan jiwa kedua orang itu langsung tersedot ke dalam, lalu mereka ditangkap di telapak tangan Tuan Si. Ambillah kedua jiwamu untuk memulihkan kekuatannya. Setelah Tuan Si selesai berbicara, dia dengan lembut menggosoknya 2 kali dengan satu telapak tangan. Jiwa Lao Chao dan Lao Sun langsung berubah menjadi cahaya putih dan dilemparkan ke dalam tubuh Chen Ping. 2 biksu Mahayana tingkat 4 bahkan bukan semut di mata Tuan Sil. Pada saat ini, bahkan Raja Iblis Ciyun di lautan kesadaran Chen Ping bersembunyi di sudut dan gemetar. Karena takut Tuan Si akan menemukannya. Orang yang luar biasa membantu Chen Ping berkali-kali. Raja Iblis Ciyun tidak mengerti identitas seperti apa Chen Ping ini. Selusin sosok di kejauhan mendekat dengan cepat, dan tak lama kemudian Xiao Feng tiba bersama para ahli dari dinasti Xiao. Ketika mereka melihat Tuan Si, Xiao Feng dan para master dinasti Xiao semuanya sedikit terkejut, dan kemudian ekspresi mereka berubah drastis, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tarigu. Meskipun Tuan Si tidak menunjukkan niat membunuh, juga tidak membocorkan aura apapun, saat mereka melihat Tuan Si, semua orang merasa seolah-olah hati mereka ditarik dengan keras oleh sesuatu. Para penguasa dinasti Xiao memblokir Xiao Feng di belakang mereka dan memandang Tuan Si dengan waspada. Kamu datang untuk menjemputnya? Tuan Si bertanya pada Xiao Feng. Ya. Xiao Feng menyingkirkan orang-orang di depannya dan berjalan menuju Tuan Si. Dia adalah peluang besar dinasti Xiao Mu, raihlah. Setelah Tuan Si selesai berbicara, dia tersenyum tipis dan menghilang. Seolah-olah tidak ada seorang pun di sini sekarang. Xiao Feng dan penguasa dinasti Xiao terkejut dengan ini. Xiao Feng tidak mengerti apa yang dikatakan Tuan Si. Dia tidak mengerti betapa besarnya peluang yang dimiliki Chen Ping. Kemarilah, bawa Tuan Chen kembali. Xiao Feng memerintahkan orang-orang untuk mengambil kembali Chen Ping. Chen Ping segera dibawa kembali ke dinasti Xiao. Ketika Ji Yun mengetahui bahwa Chen Ping terluka parah, dia langsung menyalahkan dirinya sendiri. Dia telah mengikuti Chen Ping, dan sekarang Chen Ping diam-diam pergi, dan dia bahkan tidak mengetahuinya. Ji Yun dapat membayangkan bahwa aliansi penyegel iblis pasti mengejarnya baru-baru ini, dan Chen Ping tidak ingin dia terlibat, jadi dia pergi tanpa pamit. Xiao Feng mengirimkan banyak sumber daya dan kemudian meminta Ji Yun untuk menjaga Chen Ping. Dia mengerahkan pasukan dan jenderalnya untuk mempertahankan kota kekaisaran. Xiao Feng tahu bahwa orang-orang dari Demon Ceiling Alliance akan segera tiba. Markas besar aliansi penyegel iblis. Berita kematian Lao Sun dan Lao Chao telah menyebar. 2 biksu Mahayana tingkat 4 meninggal seperti ini. Ini memang sedikit mengejutkan semua orang di aliansi penyegel iblis. Pemimpin, orang-orang dari dinasti Xiao akan segera tiba, dan tidak ada kesempatan untuk membunuh Chen Ping. Aku sudah menyuruh mereka pergi, tapi mereka tidak mendengarkan sama sekali. Mereka ingin mendapatkan busur Raja Dewa di tangan Chen Ping. Pada akhirnya, saya dikepung dan dibunuh oleh orang-orang dari dinasti Xiao. Untungnya, saya bereaksi cepat dan melarikan diri kembali bersama kedua murid saya. Pemimpin Sekte Zhou mengikuti Zhuo Tianzeng dan membicarakan situasi hari ini. Faktanya, pemimpin Sekte Zhou bahkan tidak tahu tentang kematian Lao Sun dan Lao Chao. Dia hanya mendengar tentang mereka setelah kembali ke markas Demon Ceiling Alliance. Setelah mendengar bahwa Lao Sun dan Lao Chao telah meninggal, Master Sekte Zhou masih bersyukur untuk waktu yang lama. Namun dia juga tahu bahwa dia harus melaporkan setengah kebenaran dan setengah kebohongan ini. Kalau tidak, jika dia kabur secara pribadi, dia pasti akan dihukum. Zhou tua, kamu pasti rakus hidup dan takut mati. Jadi kamu memintanya secara pribadi, yang menyebabkan kematian tragis Lao Sun dan Lao Chao. Kamu sama sekali tidak setia pada Demon Ceiling Alliance. Seseorang dengan marah menuduh Zhou Zongzu. Kamu kentut, aku setia pada aliansi penyegel iblis.
Kalau tidak, aku tidak akan pergi ke dinasti Xiao untuk menyatakan perang. Mengapa kamu tidak pergi jika kamu memiliki kemampuan? Jika kamu pergi, kamu mungkin sudah lama mati di dinasti Xiao. Pemimpin Sekte Zhou berteriak dengan marah. Dia tidak akan mengakui bahwa dia rakus hidup dan takut mati, dan tidak setia kepada Demon Ceiling Alliance. Oke, Zhuo Tianzeng melambaikan tangannya, dan semua orang langsung menutup mulut. Meskipun kematian dua biksu Mahayana tingkat 4 memang merupakan kerugian bagi aliansi penyegel iblis, hal itu tidak akan membuat Zhuo Tianzeng marah. Penatua Chu, bagaimana kabarmu dengan urusanmu? Zhuo Tianzeng bertanya. Pemimpin, sudah diatur. Xiao Jian dan orang-orangnya telah menuju ke kota kekaisaran dinasti Xiao. Semua penguasa alam Mahayana di dinasti Xiao telah dipanggil ke kota kekaisaran dengan tujuan untuk menghadapi aliansi penyegel iblis kita. Kata Penatua Chu. Zhuo Tianzeng tersenyum tipis, itu bagus. Jika kita menangkap semua penguasa dinasti Xiao, maka seluruh dinasti Xiao tidak akan mampu lagi melawan. Setelah mengatakan itu, Zhuo Tianzeng memandang Master Sekte Zhou dan berkata, Master Sekte Zhou, Anda telah membuat pencapaian besar dengan pergi ke dinasti Xiao kali ini, dan Anda juga mengetahui sesuatu tentang dinasti Xiao, jadi saya ingin Anda memimpin orang untuk menyerang dinasti Xiao. Semua orang siap membantu Anda, tetapi Anda harus mengalahkan dinasti Xiao. Ketika pemimpin Sekte Zhou mendengar ini, dia langsung tercengang. Dia tidak pernah menyangka Zhuo Tianzeng akan memberinya tugas sebesar itu. Pemimpin, Pemimpin Sekte Zhou tidak ingin menghentikan hal sebesar itu. Dia tahu di dalam hatinya bahwa semakin banyak hal yang dia campur tangan, semakin cepat dia akan mati. Saya akan meminta Penatua Chu untuk menemaninya. Dia sudah membuat pengaturan. Dinasti Xiao dapat ditangkap dengan mudah. Zhuo Tianzeng tidak menunggu pemimpin Sekte Zhou menolak, dan berkata langsung. Ketika Master Sekte Zhou mendengar ini, dia hanya bisa mengangguk tak berdaya dan setuju. Orang-orang lain di aliansi penyegel iblis semuanya bingung. Mereka tidak mengerti mengapa Zhuo Tianzeng memilih pemimpin klan Zhou, seorang pria yang rakus hidup dan takut mati, untuk memimpin semua orang. Tapi Zhuo Tianzeng berbicara, dan tidak ada yang berani membantah. Setelah semua orang bubar, Master Sekte Zhou mulai menghela nafas. Dia tahu bahwa dia tidak dapat memikul tanggung jawab yang begitu penting. Tampaknya Zhuo Tian bertekad untuk membiarkannya mati. Master Sekte, kamu sangat hebat sekarang karena kamu bisa memimpin orang-orang dari aliansi penyegel iblis ini. Banyak dari orang-orang ini meremehkan kami. Ambil saja kesempatan ini untuk menghukum mereka. Tian Luo dengan bersemangat berjalan ke arah Master Sekte Zhou dan berkata. Master Sekte Zhou menatap tajam ke arah Tian Luo, berharap dia bisa menampanya sampai mati. Orang ini benar-benar ada yang salah dengan otaknya. Melihat ekspresi Master Sekte Zhou, Tian Luo sangat ketakutan sehingga dia segera mundur. Pemimpin Sekte Zhou menghampiri Penatua Chu dan berkata, Penatua Chu, tolong beri saya beberapa saran untuk menyerang dinasti Xiao. Master Sekte Zhou, jangan gugup. Pangeran kedua dari dinasti Xiao telah saya suap. Dia adalah anggota aliansi penyegel iblis kita. Tidak perlu takut sama sekali. Penatua Chu menyemangati pemimpin Sekte Zhou. Itu bagus, ayo pergi sekarang. Pemimpin Sekte Zhou menghela nafas lega, dan kemudian memerintahkan semua orang di aliansi penyegel iblis untuk berangkat. Aliansi penyegel iblis mengirim ratusan orang, dan ada hampir 100 orang di alam Mahayana saja. Hanya saja alam Mahayana ini hampir semuanya adalah pembudidaya setan. Hampir semua pembudidaya setan yang dilatih oleh aliansi penyegel setan selama bertahun-tahun telah dimobilisasi. Ratusan orang menuju dinasti Xiao dengan perkasa. Pada saat ini, Xiao Feng juga mengerahkan pasukannya. Ada ribuan penjaga di seluruh kota kekaisaran, dan ada lusinan guru Mahayana yang dipanggil dari seluruh penjuru. Pangeran, semua guru Mahayana yang dipanggil dari berbagai tempat telah tiba. Hanya orang-orang dari kota Changlang yang belum datang.
Yu Wenqiang berbisik pada Xiao Feng. Kota Changlang hanyalah kota perbatasan kecil, dan mungkin tidak banyak ahlinya. Datang atau tidak, ketika Xiao Feng mendengar ini, dia melambaikan tangannya dan berkata, "La tidak menyangka bahwa orang yang menjaga kota Changlang adalah saudara tirinya, dan ada puluhan guru Mahayana di kota Changlang." Inilah kekuatan yang dikembangkan Xiao Jian setelah menjaga kota Changlang selama bertahun-tahun. Pada saat ini, Xiao Jian juga bergegas ke kota kekaisaran bersama para master dari kota Changlang.